Pernah nggak kamu kepikiran bangun perumahan sendiri tapi bingung mulai dari mana? Tenang, kamu nggak sendiri kawan. Di channel ini saya bantu kamu mulai langkah demi langkah jadi developer properti dari nol, bahkan tanpa harus punya tanah sendiri. Yuk kita mulai videonya. Saya langsung aja, bagaimana sih cara kerjasama dengan pemilik lahan ya. Jadi kalau Anda menyimak video saya yang pertama, ini adalah lanjutan dari video tersebut ya. Dan bagi teman-teman yang mungkin baru tahu ada channel ini, di mana channel ini khusus untuk membahas tentang edukasi properti ya, bukan properti eceran, tapi bagaimana caranya membangun bisnis perumahan dari nol ya. Anda bisa mulai dari video saya yang pertama dan ini lanjutannya. Langsung saja akan saya bahas cara kerjasama dengan pemilik lahan. Pertama, Anda harus mengenali dulu ya tipe pemilik lahan. Jadi pada saat Anda nanti itu mulai mencari lahan yang cocok untuk proyek pertama Anda akan menemukan beberapa pemilik tanah ya, itu dengan karakternya masing-masing. Karena kita niatnya adalah untuk ngajak kerjasama. Dalam hal ini saya anggap bahwa teman-teman itu memang modalnya kecil atau atau modalnya nol lah, saja seperti itu ya. Nah, kita kenali dulu tipe pemilik lahan. Yang pertama adalah pemilik lahan yang pasif. Nah, ini biasanya para pemilik ini yang tidak tahu mau diapakan lahannya. Jadi banyak ya di lapangan itu sebenarnya para pemilik lahan itu yang dia itu punya tanah, tapi dia nggak tahu ya tanahnya itu mau diapain, mau digunakan untuk apa. Nah, ini tentu akan cocok banget ya untuk kita ajak kerjasama ya dalam hal untuk membangun bisnis perumahan. Terus kemudian yang kedua adalah pemilik aktif. Di mana pemilik aktif ini memang dia memiliki lahan dan selama ini dia tahu bahwa bisnis properti itu bagus, bahwa bisnis properti itu untungnya gede, tapi dia nggak tahu bagaimana cara mengelola bisnis itu, sehingga dia betul-betul mencari mitra untuk perkembangan dari tanah yang dia miliki. Jadi dia mencari mitra pengembang. Nah, yang seperti ini sebenarnya adalah betul-betul pemilik tanah yang kita cari ya. Dan yang ketiga adalah tipe keluarga pewaris, di mana mereka mau menerima warisan berupa tanah, bingung ya arah untuk pemanfaatan tanah tersebut, dan ini tentu saja mereka juga bisa diajak berkolaborasi. Jadi tiga pemilik tanah ini atau tiga tipe ini itu bisa kita kenali pada saat kita nanti betul-betul berburu tanah untuk proyek pertama kita. Model kerjasama kepada pemilik tanah ya secara umum itu gini. Jadi pada saat kita ketemu dengan pemilik tanah itu ada bentuk kerjasama yang bisa kita ajukan ya secara umum. Yang pertama adalah bagi hasil unit. Nah, yang seperti ini biasanya kita hitung dulu tanahnya itu harganya berapa, kemudian tanah tersebut jadi berapa unit. Contoh nih ya, kita anggap tanah tersebut nilainya 2 miliar. Begitu kita hitung ternyata tanah tersebut ya itu jadi 20 unit ya, kita bagi saja. Berarti ini ya, kalau tanah ini kita bagi 20 unit ya, senilai 2M dibagi 20, tentu saja ketemunya setiap unit itu setiap unit kafling nilainya adalah 100 juta. Nah, kemudian bagaimana cara kita untuk bagi unit kepada pemilik tanah ini gitu ya. Biasanya developer itu dia akan bertugas untuk membangun 20 unit. Dari 20 unit itu anggaplah harganya, katakanlah satu unitnya itu saya anggap 400 jutaan ya. Nah, dari 20 unit itu kita berikan 10 unit ya, 10 unit untuk pemilik tanah dan sisanya adalah untuk pengembang gitu ya. Jadi pemilik tanah dapat apa nih? Pemilik tanah dapat unit. Jadi dia kita tawarkan, Pak, kita tidak membayar Bapak dengan nilai uang, tapi kita akan bayar Bapak dengan nilai unit. Kalau katakanlah nilainya 2 miliar, maka sebenarnya apabila harga jual Anda tadi saya katakan 400 juta ya, berarti dia berhak 4 unit. Tapi tentu saja si Bapak, wah nggak untung dong saya. Anda bisa berhitung lagi apakah apabila si Bapak ini kita berikan 6 unit ataupun 8 unit Anda masih untung. Nah, itu adalah wilayah negosiasi Anda. Sehingga si Bapak apabila dia menerima 8 unit, kita bisa kalikan 8 kali 400 ya, berarti 3,2 M. Bahasa kita kepada si Bapak adalah
Apabila tanah tersebut kita bayar dengan uang cash, nilainya 2M, tapi kalau kita bayar dengan unit, nilainya adalah 3,2M. Nah, sisanya itu tentu saja menjadi milik Anda. Tinggal apakah sisanya ini nanti masih untung buat Anda, karena biaya membangun 20 unit tentu saja kalau kita hitung-hitung anggaplah 100 jutaan setiap unit ya. Itu kalau dikalikan 20 nilainya juga hanya 2M. Artinya Anda bertugas untuk membangun, sedangkan si pemilik tanah tugasnya adalah menyediakan lahan. Tentu ini tidak bisa kita hitung secara sederhana, itu adalah gambaran umum. Apabila Anda ingin menekuni lebih detail lagi, Anda silakan bergabung dengan komunitas kami di Serasi ya, Sekolah Rumah Subsidi Indonesia. Oke, tapi tentu saja keputusan ada di tangan Anda. Nah, yang kedua, kerjasama dengan pemilik tanah, kita bisa juga ajukan beli bertahap per unit. Jadi setiap unit itu kita hitung nilainya berapa, nanti kita sampaikan bahwa tanahnya kita bayar setiap unit laku terjual. Kalau katakanlah tadi itu setara dengan setara dengan 6 unit atau setara dengan 8 unit, maka kita bisa sampaikan laku 1 kita bayar 1, laku 2 kita bayar 2, laku 3 kita bayar 3. Jadi setiap unit itu kan ada nilai kafling dan nilai bangunan ya, sisanya adalah profit. Nilai tanah ini itu adalah menjadi hak pemilik tanah. Perjanjian ini biasanya diatur sedemikian detail, dan kalau teman-teman membutuhkan perjanjian ini, silahkan join dan bergabung dengan Sekolah Rumah Subsidi Indonesia atau Serasi. Kita lanjutkan. Ini langkah-langkah praktis untuk kerjasama dengan pemilik tanah, gitu ya. Yang pertama Anda harus lakukan adalah cek legalitas dan potensi lahan tersebut. Anda harus cek dulu tentang legalitas tanah tersebut ya, apakah tanahnya sudah SHM ataukah belum. Biasanya kalau tanah-tanah di Indonesia, kalau masih dimiliki petani, itu biasanya pakai tanah petok D atau letter C atau tanah girik atau tanah rinci. Setiap daerah ada penyebutan berbeda-beda, dan tentu untuk menyederhanakan, tanahnya sudah SHM atau belum SHM. Kita cek dulu. Kenapa? Karena kondisi sertifikat itu juga nanti akan mempengaruhi biaya modal di awal. Dan yang berikutnya adalah potensi lahan. Anda harus cek dulu, ini lahan punya potensi kira-kira berapa unit, berapa profitnya, berapa biaya pembangunannya, bagaimana cara menghitungnya. Nah, developer itu mempunyai alat hitung yang disebut dengan quick count, cara hitung potensi lahan, gitu ya. Nah, ini tentu biasanya lagi-lagi di komunitas itu bisa kita berikan, kita ajarkan software hitungannya, dan biasanya dalam hitungan menit itu langsung tahu nih tanah yang ditawarkan ke kita ini jadi berapa unit, profitnya berapa miliar, hanya dalam hitungan detik. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengetahui potensi tanah yang ditawarkan ke kita itu potensi profitnya berapa. Itu persis seperti kalau Anda biasanya kalau nggak bisa menghitung atau menghitungnya lama ya, itu biasanya kalau ditawarin tanah kita itu masih bingung ya, ini tanah ditawarkan 300.000 per meter, kira-kira profit nggak ya, gitu kan. Nah, ini kita nggak bisa jawab kalau kita nggak punya hitungannya. Itulah kenapa kita ada quick count, gitu ya. Atau mungkin teman-teman bisa cari, itu biasanya ada di channel-channel YouTube lain ya yang bisa menyediakan itu. Atau kalau mungkin Anda bersabar, insya Allah nanti juga akan kita upload tentang quick count, bagaimana cara menghitung lahan dengan cepat. Ikuti terus channel ini, subscribe, dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Kemudian berikutnya adalah dekati pemilik dengan sopan dan transparan. Ini seringkali orang Indonesia itu sangat bergantung kepada sopan santun. Developer juga begitu. Pada saat kita melakukan pendekatan kepada pemilik tanah, kita harus santun, sampaikan apa adanya, kenalkan bahwa diri Anda adalah seorang developer. Bahkan biasanya saya selalu menganjurkan teman-teman untuk sampaikan saja bahwa tanahnya memang bagus, tanahnya memang potensi, begitu ya. Jadi jangan sampai Anda malah menghinanya, tanahnya jelek, gak strategis, dan lain-lain ya. Tentu Anda tidak boleh lakukan itu. Kemudian yang ketiga, tawarkan proposal kerjasama visual. Jadi kalau perlu, saat Anda belum datang kepada pemilik tanah itu, Anda sudah mulai gambarkan tanah ini kira-kira nanti kalau dibikin itu jadi berapa unit. Lagi-lagi Anda butuh yang namanya quick count, cara menghitung lahan ya. Apalagi kalau Anda sertai dengan gambar site plan, kita langsung bisa ajukan tanah Anda, kami berniat untuk kerjasama, kami berminat
kami akan sanggup untuk membayar tanah ini dengan harga bagus ya, apabila kita mau bekerja sama. Kurang lebih seperti itu. Perjanjiannya seperti apa? Tentu perjanjian ini itu biasanya disaringkan di dalam kelas-kelas properti ya. Kebetulan kami juga dari sekolah rumah subsidi bisa memberikan itu. Berikutnya adalah negosiasi porsi hasil dan buat perjanjian legal. Nah, tentu tanah yang akan kita lakukan kerjasama itu akan menghasilkan profit ya. Profit buat Anda berapa, profit dengan untuk pemilik tanah berapa, itu harus ditulis dengan jelas. Dan teman-teman nggak usah apalagi untuk apa ya, kayak menyembunyikan bahwa ini sebenarnya profitnya besar, tapi Anda pura-pura menghitungnya kecil. Itu nggak perlu Anda lakukan. Kenapa? Karena tanah yang mau kita ajak kerjasama ini, atau pemilik tanah yang mau kita ajak kerjasama ini, itu sudah bersyukur banget apabila dia mau dan bersedia ya untuk tanahnya kita untuk tanahnya kita garap menjadi perumahan. Tentu itu akan sangat membantu sekali buat permodalan dibandingkan Anda harus membeli tanah secara cash. Bisa jadi bahkan teman-teman itu modalnya pun sedikit atau tidak ada. Jadi kalau ada yang mau ngajak kerjasama, ya sudah, kita percaya bahwa rezeki itu tidak akan ketukar gitu ya. Bahkan kalau kita memberikan rezeki yang besar kepada orang, ya kita juga akan mendapatkan balasan rezeki yang besar pula. Itu yang harus kita yakini ya. Nah, kemudian tips penting ya, karena Anda itu nanti akan mengerjakan perumahan dan rumah itu nempel di tanah ya, itu selalu minta SHM asli untuk cek ke BPN. Tujuannya apa? Supaya kita terhindar dari sertifikat palsu. Pak, kira-kira bisa nggak ya kita itu ngecek tanah atau minta surat tanah padahal tanahnya tidak kita beli? Tentu apabila Anda dekati dengan baik, kemudian proposal Anda ajukan, Anda langsung sampaikan, ayo kita mulai untuk awal ini dengan mengecek sama-sama ke BPN tentang sertifikat ini. Buat dia tentu keuntungannya supaya tahu tanahnya ini sebenarnya masih amankah di tangan dia gitu ya. Dan bagi Anda juga begitu, apakah tanah ini kira-kira sertifikatnya asli ataukah kira-kira ada potensi untuk tanah ini sudah diserobot orang lain misalnya seperti itu. Jangan sampai Anda mengetahui tanah itu bermasalah padahal Anda sudah mulai membangunnya. Berikutnya adalah jangan cuma andalkan omongan tapi buatlah perjanjian ya. Tadi sempat kita singgung, apapun kesepakatan kita dengan pemilik tanah, jangan hanya lewat omongan saja, tapi kita tuangkan di dalam surat perjanjian dan kita legalkan di notaris. Yang ketiga, hindari lahan sengketa atau belum jelas batasnya. Nah, tentu Anda juga harus tahu nih, teknik mengetahui tanah ini sengketa atau tidak. Itu tentu adalah ada beberapa tips, diantaranya kita pasang umbul-umbul dulu atau pasang tanda akan segera dimulai proyek ya, supaya kita tahu kalau memang tanah itu bermasalah. Biasanya kita baru pasang billboard atau pasang banner saja, itu sudah ada pihak lain yang ngeklaim. Nah, kalau itu terjadi tentu lebih baik Anda hindari yang seperti ini. Kawan, saya Tony Rahman. Anda bisa konsultasi gratis dengan menghubungi nomor yang tertera di video ini, 0889 9116 6695. Subscribe dan tonton video selanjutnya tentang cara hitung bagi hasil developer versus pemilik lahan. Ya, jadi di video berikutnya saya akan sharingkan cara menghitung bagi hasil antara developer dan pemilik lahan. Free konsultasi dengan saya, jangan sungkan, segera hubungi. Oke, sukses buat Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.